Baik, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Terima kasih kita boleh ketemu lagi di sini dan terima kasih juga karena diundang boleh hadir di sini karena terakhir saya kapan ya bersama Bapak Ibu sudah agak lama ya. Jadi ada kesempatan kita bertemu lagi. Suara saya cukup terdengar keras ya, jelas ya. Jelas, Romo. Nah, oke, baik. Saya akan mulai share screen dulu sebentar. Kelihatan ya, Pak Ibu. Oke, baik. Jadi malam hari ini kita punya satu tema yang waktu saya ditawari sama Om Gunawan, saya mulai pikir-pikir nih, kira-kira saya bawain tema apa ini untuk Bapak Ibu, saudara-saudara pada malam hari ini. Karena saya yakin dan percaya pasti eh, apa pengalaman Anda semua juga kita saling memperkaya gitu ya. Kita saling memperkaya setiap kali kita ketemu online, kemudian kita saling sharing, berdoa, apalagi koronka dan seterusnya gitu ya. Maka setelah saya terima kasih untuk diundang, saya mau mulai bertanya kira-kira tema apa yang cocok ya. Maka saya ambil dari bacaan, sebetulnya bacaan yang saya pakai adalah bacaan hari ini, bacaan Injil hari ini. Kalau Bapak Ibu sempat ikut ke gereja, misa harian atau misa online, ini adalah bacaan kita pada hari ini. Jadi gambar yang di poster tadi, yang di poster ini saya bikin sedikit lebih menakutkan gitu ya. Saya bikin lebih agak serem sedikit gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat gambarnya keseluruhan gitu ya. Ada dua orang pakai topeng, salaman, tersenyum gitu ya. Tapi Bapak Ibu lihat di belakang masing-masing ya, itu punya apa? Itu bukan tongkat, itu bukan kue ulang tahun, tapi itu pisau gitu ya. Itu. Nah, temanya itu lalu dibuat seperti ini ya. Jadi awalnya itu seharusnya itu kita harus berani untuk tidak munafik ya. Tetapi terkadang Bapak Ibu kita malah menjadi seperti ini. Tidaknya itu dalam kurung. Artinya apa? Dari yang kita yang berani tidak untuk tidak munafik, malah kita menjadi munafik gitu ya. Malah menjadi munafik. Jadi tidaknya saya dalam kurung. Nah, bacaannya diambil dari mana? Bacaannya diambil dari Matius bab 23 ayat 27 sampai 32 ya. Matius 23 ayat 27 sampai 32. Kalau Bapak Ibu ada e-Katolik atau eh, apa kitab suci, silahkan kalau mau buka atau saya bacakan untuk Anda semua ya. Jadi Matius 23 ayat 27 sampai 32. Saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Bapak Ibu, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya mau ambil bacaan ini semua. Saya akan sedikit mengupasnya gitu ya. Kita sedikit lihat lebih dalam lagi. Apa sih maksud dari yang Yesus katakan pada hari ini gitu ya. Kalau Bapak Ibu
setia ikut misa harian gitu ya, atau misa online harian, atau baca e-Katolik atau Fresh Juice gitu ya. Bacaan sejak minggu lalu, hari Sabtu minggu lalu kemarin hari Senin, hari Selasa, dan hari ini hari Rebu gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat setia ikut gitu ya. Bacaannya selalu tentang celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi gitu ya. Celakalah kamu orang ahli Taurat dan ahli Farisi gitu ya. Dan saya mau mencoba untuk mengupasnya ini lihat lebih jauh pakai kaca pembesar ini dengan bahas Alkitab bukan edisi Lembaga Alkitab Indonesia LAI atau Lembaga Biblika Indonesia LBI, tapi saya pakai dari kalau di internet itu Alkitab Sabda itu mereka punya satu edisi namanya Bahasa Indonesia Sehari-hari BIS gitu ya. Jadi terkadang kalau kita pakai bahasa Alkitab itu memang bagus dan menarik, tetapi terkadang karena dia sangat bagus dan menarik dan terjemahnya sangat dekat dengan terjemahan aslinya, maka terkadang buat kita yang awam dalam kitab suci gitu ya, atau kita mungkin Bapak Ibu kalau sudah ikut SEP atau Sekina atau penginjilan atau itu mungkin lebih mudah ya memahami kitab suci. Tetapi buat Bapak Ibu lain, saudara-saudaraku yang terkasih yang lain yang belum ada waktu atau tidak ada waktu atau mungkin kurang gitu ya menaruh minat pada harus buka-buka kitab suci, mungkin bertanya-tanya itu ya maksudnya apa gitu ya. Oke, saya akan mengambil bacaan yang kita baru baca tadi dalam bacaan Indonesia sehari-hari ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Ini terjemahannya ya. Jadi di sini kalau saya bacakan lagi, celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi. Kalian tukang berpura-pura. Kalian seperti kubur-kubur yang dicat putih. Di luarnya kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan semuanya yang busuk-busuk. Begitu juga kalian, dari luar kalian kelihatan baik kepada orang, tetapi di dalam kalian penuh dengan kepalsuan dan pelanggaran-pelanggaran. Celakalah kalian, guru-guru agama dan orang-orang Farisi. Kalian tukang berpura-pura. Kalian membangun makam-makam yang bagus untuk nabi-nabi dan menghiasi tugu-tugu peringatan dari orang-orang yang hidupnya baik. Dan kalian berkata, seandainya kami hidup di zaman nenek moyang kami dahulu, kami tidak akan turut dengan mereka membunuh nabi-nabi. Jadi kalian mengaku sendiri bahwa kalianlah keturunan orang-orang yang membunuh nabi-nabi. Kalau begitu, teruskanlah dan selesaikan dosa-dosa yang sudah dimulai oleh nenek moyangmu itu. Itu Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Jadi sedikit lebih sederhana kata-katanya dan sedikit lebih dekat pada kita ya. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau tema kita malam hari ini temanya tentang berani tidak munafik gitu ya, berani untuk tidak munafik. Maka kita berhadapan dengan dua kelompok besar ya. Orang banyak yang biasa ikut Yesus, orang banyak yang ikut Yesus ini ada dua kelompok gitu ya. Yang pertama adalah memang orang-orang yang ikut Yesus itu adalah murid-murid Yesus gitu ya. Orang-orang yang ikut Yesus setia gitu ya. Tapi ada orang-orang banyak yang ikutnya cuma ikut-ikutan gitu ya, atau istilahnya fans gitu ya, fans. Kenapa mereka suka ikut Yesus Bapak Ibu, saudara-saudara? Karena ikut Yesus tuh enak. Kenapa enak? Karena nggak usah kerja. Kenapa nggak usah kerja? Enak gitu ya. Karena ketika mereka kelaparan, Yesus mereka kasih makan gitu ya. Mereka sakit disembuhkan, mereka punya masalah didengarkan, mereka punya apapun yang mereka butuhkan, udah pokoknya ikut aja sama Yesus kemanapun. Makan dapat, sehat, semuanya dapat, fasilitas semua dapat. Apalagi yang mau dicari ya kan? Bapak Ibu kita semua kerja setiap hari, kerja keras, tujuannya kan itu kan, supaya kita bisa makan, supaya kita bisa sehat, kalau kita beli asuransi, atau kita kalau sakit beli obat, ya kan, atau dan macam-macam gitu ya. Maka tadi di awal ibadat ini kita menyampaikan banyak permohonan gitu ya, permohonan untuk ini dan itu, dan kita malam hari ini kita bersama-sama berdoa supaya permohonan-permohonan ini betul-betul Tuhan dengarkan ya, Tuhan dengarkan. Jadi
kalau kita kembali ya, jadi ada orang banyak ini, ada dua kelompok yang ikut Yesus aja cuma ikut-ikutan gitu ya, fans ya. Kalau seperti fans itu kan misalnya kita fansnya apa, pemain musik siapa di Indonesia yang lagi beken gitu ya. Mereka manggung di mana kita ikut, manggung di mana kita ikut gitu ya, ikut aja. Walaupun tiketnya mahal, tetap kita ikut antri gitu ya, itu. Dan sama memang orang-orangnya benar-benar ikut Yesus gitu ya. Nah, ini kelompok pertama. Kelompok dua yang ikut Yesus itu adalah orang Farisi. Nah, orang Farisi ini adalah orang yang kalau pakai istilahnya itu pokoknya tugasnya itu mencari kesalahannya Yesus gitu ya. Jadi kalau saya punya kelompok yang kayak gini, Bapak Ibu, saya tuh pasti nggak suka banget ya. Orang yang hidupnya tuh suka cari, pokoknya hidupnya tuh cari-cari kesalahan ya. Entah dikritik, entah dianggap salah, entah pokoknya apa aja dianggap salah gitu ya. Kita belok kiri salah, belok kanan salah, pakai kacamata salah, nggak pakai kacamata salah, pakai baju salah, nggak pakai baju salah, ngomong ini salah, semuanya salah. Pokoknya serba salah gitu ya. Pokoknya kata kuncinya tuh salah gitu ya. Yang penting salah, udah itu aja. Dan ini dua kelompok besar ini, orang banyak dan orang Farisi, itu semuanya ikut Yesus gitu ya. Maka Bapak Ibu kalau kita lihat gitu ya, saya akan mulai masuk dalam temanya ya. Jadi waktu saya mempersiapkan ini gitu ya, saya dari Sabtu kemarin sampai hari ini, saya mulai bertanya-tanya dalam hati gitu ya. Apakah tema ini cocok buat kita semua? Karena apa? Sebetulnya tema ini itu adalah untuk Bapak Ibu katekis, guru sekolah minggu, guru agama, lektor, atau kami sendiri para imam gitu ya. Jadi yang dikritik Yesus pada malam hari ini atau beberapa hari terakhir itu adalah kami-kami ini gitu ya, bukan Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang ikut acara online malam hari ini. Yang dikritik itu saya, itu seharusnya, gitu ya. Jadi Yesus itu mengatakan celakalah kalian guru-guru agama. Ya malam ini saya membawakan renungan. Saya yang dikritik Yesus, bukan saya, bukan Yesus mengkritik Bapak Ibu loh ya. Saya yang dikritik Yesus gitu ya. Karena dikatakan kalian ini tukang pura-pura gitu ya. Maka saya kasih warnanya ya, saya bedakan warnanya supaya kita lebih gampang mengikuti ya. Jadi guru-guru agama dan orang-orang Farisi saya beri warna putih. Ini lambang dari kata Yesus itu tipe orang yang berpura-pura. Kenapa kok pura-pura? Ya ini kata-kata yang saya nggak suka gitu ya. Kubur, dicat putih, siapa suka gitu ya. Kenapa kok Yesus nggak ngomong kalian seperti shopping mall gitu ya, seperti tempat belanja gitu ya, tempatnya bagus, indah, luar biasa, musiknya enak, menyenangkan, pakai full AC. Dan tapi Yesus mengkritiknya kita seperti kubur gitu ya, nggak suka gitu ya, dicat putih, siapa suka? Jadi kelihatannya bagus, tetapi Bapak Ibu di dalamnya juga ini yang kita lihat ya, yang kita alami. Jadi kalau di luarnya bagus, ternyata di dalamnya nggak bagus gitu ya. Maka itu yang dikatakan Yesus itu adalah orang-orang yang suka pura-pura gitu ya. Orang juga pura-pura. Jadi di situ dikatakan bahwa dari luarnya tampak baik gitu ya. Jadi luar ada baik, tetapi di dalam lawan katanya gitu ya, palsu, pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Sekali lagi Yesus mengkritik lagi. Celakalah guru agama dan orang Farisi ya. Saya lagi dikritik nih ya, tukang berpura-pura gitu ya. Jadi membangun makam-makam yang bagus gitu ya. Makam-makam kalau para nabi ya, kalau Bapak Ibu yang pernah ikut ziarah ke tanah suci atau ziarah ke Roma, Vatikan atau dan macam-macam ya, kita lihat nabi-nabi atau santo-santo itu, wah makamnya bagus-bagus gitu ya, makamnya bagus-bagus. Dan orang-orang yang terkenal-terkenal gitu ya, Bapak Ibu kalau pergi ke Eropa atau ziarah kemana-mana gitu ya, kita akan lihat tugu-tugu itu bagus-bagus gitu ya. Ada yang dibuat orangnya tinggi gitu ya, naik kuda atau misalnya dicat emas atau pokoknya menggambarkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan Yesus mengatakan seandainya kami hidup di zaman kita kan tidak akan turut membunuh nabi-nabi. Jadi kata kuncinya adalah seandainya, seandainya gitu ya.
Jadi artinya apa seandainya? Yesus langsung mengkritik keras ini. Kalau kamu ngomong seandainya, gitu ya, artinya kamu ngaku, gitu ya. Saya ambil contoh yang lebih dekat sama hidup kita. Kita akan bilang, wah, seandainya saya tidak makan, maka saya akan lapar, gitu ya. Tapi kenyataannya saya makan, gitu ya. Seandainya seandainya saya tadi nggak pergi, maka saya nggak kehujanan. Artinya apa? Ya saya tetap pergi, ya kan? Jadi seandainya itu sebetulnya menggambarkan situasi yang sesungguhnya, gitu ya. Seandainya saya nggak makan coklat, maka saya nggak gemuk, gitu ya. Kenyataannya saya makan coklat, gitu ya. Itu. Jadi Yesus mengatakan, kalau kamu ngomong seandainya, kamu mengatakan seandainya saya tidak akan, nyatanya kamu itu ya keturunan nabi-nabi itu. Kenapa kok dikatakan keturunan yang membunuh nabi-nabi, Bapak Ibu? Karena mereka nabi-nabi inilah yang mengkritik orang-orang sekitarnya supaya orang-orang itu bertobat. Dan banyak nabi-nabi yang dari kalau kita baca perjanjian lama, Bapak Ibu, yang akhirnya harus menderita bahkan dibunuh gitu ya, karena mereka menyuarakan kebenaran, ya, menyuarakan kebenaran. Dan ini yang nggak gampang ya, ini yang nggak gampang Bapak Ibu. Nah, maka Yesus di akhir dari bacaan itu dia mengatakan, ya kalau begitu teruskan aja. Yesus malah sedikit pesimis gitu ya, pesimis. Udahlah kamu terusin aja, selesaikan dosa-dosa itu ya, itu. Jadi itu yang mau saya kasih sharing buat Bapak Ibu ya. Nah, maka pertanyaannya buat kita pada malam hari ini gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih kita mau nggak kadang atau sering kita munafik gitu ya? Kenapa kok kadang kita harus munafik gitu ya? Nah, saya coba cari-cari di internet gitu ya. Saya menemukan tapi dalam bahasa Inggris saya terjemahkan ya. Jadi kenapa munafik di sini tuh ada salah satu contohnya adalah ketika kita berbohong gitu ya. Kenapa akhirnya kita munafik atau berbohong? Yang pertama adalah kita takut untuk bikin konflik gitu ya. Kalau kita ngomongnya yang manis-manis gitu, maka kelihatannya ya semuanya baik-baik saja. Maka kita menghindari konfrontasi, kita menghindari pertentangan, kita menghindari orang itu mengkritik kita, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongnya manis-manis, ya udahlah yang baik dan seterusnya, ya kita nggak akan konfrontasi, gitu ya. Yang kedua, melindungi percaya diri kita. Kalau kita ngomongnya apa adanya, lalu kita dikritik, lalu sepertinya kita itu ditelanjangi gitu ya, dibuat kita tuh tampil apa adanya. Lalu seringkali kita nggak pede, ya toh. Kita menjadi pede kalau kita pakai kosmetik. Kita menjadi pede kalau kita itu ngomongnya manis-manis. Ini biasanya kita kalau jualan, ya kan, kita harus ngomong dengan baik-baik, gitu, menunjukkan kekuatannya, kelebihan dari produk ini, menunjukkan pokoknya kita harus berusaha sebaik-baiknya supaya apa? Supaya kelihatan bahwa saya itu orang yang pinter, kelihatan bahwa saya itu orang punya pengalaman, kelihatan bahwa saya tahu banget tentang yang saya jual dan seterusnya. Maka mau nggak mau ya ini, gitu ya. Lalu yang ketiga, mau menutupi dari rasa salah, ya toh. Jadi ketika kita ngomongnya manis-manis, gitu ya, sebetulnya kita mau menutupi, kita takut ketahuan kalau kita tuh berbuat salah, gitu ya. Kalau kita berbuat salah kan kadang-kadang gitu ya, saya nggak tahu yang Bapak Ibu alami. Kadang saya takut kalau ngomong minta maaf gitu ya. Atau kadang saya takut ngomong saya salah gitu ya. Karena apa? Kalau saya ngomong saya minta maaf dan saya salah, seolah-olah saya tuh langsung reputasinya tuh turun, turun sampai bawah gitu ya. Tapi kalau saya ngomongnya nggak salah, gitu ya, saya benar, apa, wah kita diangkat diangkat ke atas dia. Tapi ketika saya ngomong minta maaf ya, sorry ya, saya salah, gitu ya. Seolah-olah saya tuh lalu derajatnya turun sedikit, gitu ya. Dan itu yang membuat kita lalu menjadi munafik, gitu ya. Lalu juga menjaga penampilan, ya toh, menjaga penampilan. Lalu yang berikutnya adalah personal gain. Itu adalah
Kita mau menunjukkan kekuatan kita. To be nice, gitu ya, supaya kelihatan happy terus, gitu ya. Tampangnya happy, oh, ketawa luar biasa, padahal di dalamnya ya toh kita belum tahu ya, apakah dia sedih, apakah dia punya masalah, apakah dia lagi ada diliputi dengan pikiran-pikiran yang kalut dan seterusnya ya toh. Yang berikutnya shift blame, artinya adalah kita ini menutupi rasa kalau disalahkan. Saya nggak mau disalahkan ya toh. Yang berikutnya avoid feelings ya, shame guilt. Jadi saya mau menghindari rasa salah atau malu gitu ya. Kalau kita malu di depan umum itu kan rasanya nggak enak banget ya toh. Ketika kita tampil di panggung atau kita pokoknya kita lagi on fire atau on air ya, lagi punya job atau kita berbuat sesuatu yang salah. Semua orang lihat kita, semua orang memandang kita, rasanya malu banget gitu ya. Mau gimana gitu ya? Ya keringetan, kata-kata habis dan seterusnya gitu ya. Tetapi mau nggak mau kita ada di depan terus gitu ya. Maka ketika kita ngomong yang manis-manis, baik-baik, ini nggak akan kita alami, gitu ya. Dan yang terakhir, to make ourselves to feel better. Artinya apa? Supaya kelihatan bahwa, wah, luar biasa ya orang ini, gitu ya. Orang ini luar biasa. Dan itu, Bapak Ibu, kalau misalnya kenapa kok kita akhirnya memilih untuk, atau kadang, seringkali, atau kadang-kadang kita menjadi munafik, gitu ya. Maka pesan apa Bapak Ibu yang kita apa namanya bisa kita bawa untuk hari ini gitu ya. Kita diajak untuk hidup apa adanya ya. Kita diajak untuk hidup yang otentik gitu ya. Nah, hidup yang otentik gitu ya, berhadapan dengan apa namanya yang tadi apa berani tidak munafik gitu ya di judul awal gitu ya. Kalau kita lihat di judul awal tadi ini ya, ternyata hidup otentik itu nggak gampang loh ya Bapak Ibu. Karena kita harus menunjukkan bahwa ya kalau kita salah ya salah, kalau iya ya iya iya, benar ya benar, tidak benar ya tidak benar gitu ya. Makanya menjadi pertanyaan buat kita malam hari ini adalah kenapa kok saya munafik gitu ya? Kenapa saya takut gitu ya? Kenapa saya takut? Apa sih yang saya takutkan gitu ya? Jangan-jangan saya mulai apa ya? Mulai iman saya pada Tuhan itu mulai sedikit berkurang. Ya, mulai sedikit berkurang. Maka Bapak Ibu, di akhir dari renunganku yang singkat ini, saya ada satu lagu, pasti saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tapi saya mau setelkan lagu ini untuk Bapak Ibu semua ya. Bentar. Lagu ini untuk Bapak Ibu pada malam hari ini untuk sedikit merenungkan, kita merenungkan apa yang menjadi renungan kita malam hari ini ya. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang.
ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan, masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Itu saja dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Amin. Terima kasih Romo untuk renungannya. Kelihatan belum ada ya pertanyaan yang masuk di chat ya. Bapak Ibu, Romo, kalau saya Bapak mau Ibu tanya. mau bertanya langsung, silakan boleh. Malam Romo. Romo, bagaimana caranya kami tahu bahwa perilaku kami itu munafik, Romo. Indikatornya buat refleksi kepada diri kami bagaimana? Terima kasih, Romo. Iya, nggak gampang ya, karena pertama bisa jadi karena udah kebiasaan, ya kan? Udah terbiasa gitu ya. Kalau sudah malam mah tadi kan katanya foto ya, kita foto bersama semuanya nggak munafik. Ya iyalah kan sudah malam, sudah nggak perlu dandan lagi ya kan. Nah kalau pagi lah itu sudah perlu dandan ya kan. Gitu. Jadi bagaimana caranya tahu kalau saya lagi munafik apa enggak? Biasanya kan ada suara hati sih kalau dari pengalaman saya ya kan. Kalau misalnya ada seperti ada sesuatu yang menggedor-gedor atau ada rasa salah dan sebagainya, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan itu jadi eh, bisa dicek biasanya kalau kita apa namanya malam hari sebelum istirahat atau eh, pagi hari sebelum kita mulai tugas mungkin kita mulai bisa review lagi ya kira-kira apa namanya eh, apa sih yang apa apakah saya kemarin itu berkata bohong apa enggak gitu ya ataukah saya itu biasanya ada kok biasanya yang kalau pengalaman saya sendiri itu ada rasa takut atau tadi saya kasih beberapa apa jawaban-jawaban kenapa kita munafik biasanya karena kita takut karena kita malu atau karena ini dan itu gitu ya jadi itu indikatornya baik saya mau menjawab beberapa pertanyaan dulu ya Bu Yeni ya saya jawab dulu ya. Ya. Ya, jadi ada dari Imakulata Setiawati bagaimana cara kita berkata jujur namun tidak menimbulkan dendam kepada korban gitu ya. Nah, kita mesti lihat dulu kepada siapa kita berkata jujur. Karena kita bertemu dengan satu orang A dengan orang B itu bisa jadi perlakuannya berbeda, ya kan? Kalau kita memang kenal dekat sama orang ini, gitu ya, berkata jujur itu atau kita ngomong terus terang itu lebih dalam tanda kutip lebih mudah. Tetapi kalau kita nggak kenal, gitu ya, atau malah sebaliknya, saya nggak tahu. Makin dekat malah takut kalau kita terbuka. Saya nggak tahu. Tapi ya, biasanya kita makin dekat
Atau mungkin kita bisa ngomong minta maaf dulu ya. Kita bisa ngomong, minta maaf ya, aku punya pandangan ini, semoga kamu nggak sakit hati. Misalnya kita bisa ngomong itu dulu. Sorry ya, kalau aku punya pandangan ini, semoga aku salah. Ya, mungkin bisa ngomong gitu ya. Jadi, eh, atau kita langsung ngomong, sorry ya, kamu hari ini kita bisa ngobrol khusus nggak ya gitu. Kalau dia bilang, sorry ya, aku lagi sibuk nih, ya sudah, jangan diterusin. Kalau diterusin malah berantem, ya kan gitu. Jadi itu kalau buat saya pertanyaan pertama. Eh, Berikutnya adalah apakah ada cara supaya tidak munafik? Ya jujur aja gitu ya dari Bu Margaret ya. Apakah ada cara supaya tidak munafik? Ini nggak gampang Bu. Saya sendiri mengalami. eh, saya punya cerita satu. Kami itu punya satu kelompok alumni SD. Jadi saya sampai hari ini itu punya satu kelompok alumni SD yang kadang kita sebulan sekali itu kita punya grup WhatsApp, kita ngobrol bareng. Nah, saya punya satu teman yang jadi dokter. Nah, ternyata yang jadi dokter ini, wah pasiennya rame, suka banget sama si dokter. Karena dokternya baik banget dan laris gitu ya. Tetapi kita kalau kumpul, wah istrinya selalu ketawa-ketawa sendiri sambil sebel, ya, sambil jalan. Satu kali dia tuh cerita, kami semua yang kelompok teman-teman alumni SD ini, kamu percaya nggak apa kata suami saya? Terus kami bilang, ya percaya aja, wong dia dokter kan, saya bilang gitu. Terus dia bilang, jangan percaya yang dia katakan. Dia bilang suruh jaga kesehatan, ternyata dia nanti di luar praktek ngerokok, dia bilang gitu. Oh, ternyata kami semua kaget gitu. Terus yang teman kami yang satu angkatan yang jadi dokter, dia bilang, ya kan kalau di depan pasien kan kita harus tampilnya nggak boleh ngomong, harus ngomong kesehatan ya kan, harus jaga kesehatan, nggak boleh ngerokok karena ngerokok itu nggak baik dengan paru-paru dan sebagainya. Terus istrinya bilang itu apa? Tapi kamu selesai praktek kamu kan ngerokok. Dia bilang ya kan nggak ada yang tahu kalau saya ngerokok. Dia bilang gitu. Jadi seringkali kan kita kadang seperti itu ya. Kita punya waktu di mana ada di stage, ada di panggung, kita tampil begitu baik. Tapi nanti ketika turun panggung kita malah kelihatan yang seadanya gitu ya. Maka itu tampil apa adanya itu nggak gampang, tapi bisa kita coba. Itu kalau dari saya. Itu Bu Maren. Terima kasih. Ada lagi yang tanya namanya Bu Elis Mona. Silakan Ibu atau Mbak. Romo, terima kasih. Iya, pertama terima kasih dulu sama Bapak Ibu ya, karena saya di Solo, tapi bisa ikut bergabung di sini. Romo, kebetulan saya juga katekis, juga seorang pewarta ya. Jadi apa yang disampaikan Romo tadi itu, apakah seperti ini ya sederhananya? Jadi kalau kita mewartakan ya, atau kita mengajar nih anak-anak, apa yang kita ajarkan itu, apa yang kita wartakan itu, berarti harus kita hidupi juga ya. Jadi artinya eh, kata-kata dan tindakan itu sesuai. Seperti itu Romo. Jalan. Terus jalan. Terima kasih Bu. Dari Solo mana Bu? Paroki mana? Saya parokinya Kristus Raja Solo Baru. Solo baru tetangga Bu. Saya dulu di Purbayan. Romo pernah ikut di karismatik Iya, Kristus ketahuan. Raja. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi Ya, eh, kalau kita jadi katekis, gitu ya, ya. kita hidup apa namanya menghidupi apa yang kita ajarkan atau apalagi sama anak kecil itu nggak gampang, gitu ya. Saya punya satu cerita lagi. Jadi saya sukanya cerita. Jadi eh, Bapak Ibu, gitu ya. Bapak Ibu kita kalau saya nggak tahu kalau di apa namanya di Solo atau di Jakarta atau di tempat lain ya di Kalimantan apa kalau di sini gitu ya kita punya kebiasaan kalau makan sebaiknya keluarga itu tidak menerima handphone gitu ya. Jadi kita punya kesepakatan. Jadi bapak ibu anak itu karena apa? Karena dari pagi itu sudah nggak pernah bisa ketemu orang tua. Bapak ibu itu sudah karena kerja mereka pergi pagi-pagi pulang malam-malam gitu. Nah, anak-anak juga sama, berangkat pagi-pagi jam 7 pagi harus berangkat, nanti pulangnya bisa sampai jam 9, jam 10 malam. Karena apa? Pulang sekolah mereka masih pelajaran tambahan, dan pelajaran tambahnya nggak cuma satu. Pelajaran tambahnya bisa misalnya kursus pelajaran sekolah, ditambah belajar musik, belajar olahraga, karate, judo, macam-macam renang. Jadi mereka pulang malam-malam. Akhirnya apa? Kalau mereka hari Sabtu, mereka punya acara keluarga.
Dan beberapa keluarga bilang kalau ketemu di keluarga nggak boleh pakai HP. Jadi bapak ibunya selalu bilang, papa mama selalu bilang, ayo nggak boleh pakai HP, gitu ya. Tetapi beberapa kali anak-anak sekolah minggu ini cerita sama saya, percuma Romo, papa mama saya bilang nggak boleh pakai HP, tapi papa mama terima handphone terus ya, terima HP terus. Alasannya apa? Papi ini kerja, temennya papi ini urusan bisnis. Nah, mama nanti juga bilang, oh ini temennya mama arisan ini sibuk nanti apa namanya arisannya bulan depan mau dapat ini ya, mesti terima. Nah, terus anaknya yang ikut makan kan cuma senyum-senyum. Nah, papinya akhirnya pergi karena apa? Karena urusan bisnis katanya. Maminya juga pergi katanya, wah ini urusan arisan ini penting nanti belanja ini nanti harus ini. Lah anaknya akhirnya makan sendirian. Lalu ini dia. Jadi seringkali kan kita ngomong sama anak itu nggak boleh ini nggak boleh itu. Tapi ketika kita ngelihat diri kita sendiri ternyata nggak gampang gitu ya nggak gampang. Maka saya cuma punya pesan satu, hati-hati aja gitu, hati-hati aja. Lebih baik, tapi kadang nggak gampang, Bu Elis, kadang nggak gampang. Saya anggap itu nggak gampang. Lebih lebih gampang kita jadi orang Farisi kok daripada hidup apa adanya. Serius gitu ya. Waduh, iya. Makasih, Wo. Terima kasih. Yuk, silakan yang lain. Bapak Ibu, teman-teman masih ada pertanyaan kah? Bisa langsung? Boleh tanya sedikit, Romo? Ya, silakan, Pak. Romo, perbuatan basa-basi itu juga termasuk perbuatan munafik. Apakah perbuatan munafik itu selalu jelek? Terima kasih, Romo. Baik, dengan Pak siapa? Pak Barto ya namanya. Ya, Dwi Barto, Romo. Barto. Ya, eh, saya jawabnya dua ya Pak ya. Jadi kalau apakah basa-basi itu munafik? Bisa dijawab iya, bisa dijawab enggak gitu ya. Kadang Bapak Ibu, kita perlu basa-basi. Kalau kita ngomongnya itu the point langsung, itu enggak enak gitu ya. Misalnya kita bekerja atau kita misalnya kita memimpin memimpin ibadah ya, mimpin ibadat, atau kita mimpin acara tertentu. Kalau kita nggak ada ice breakingnya, nggak ada basa-basinya, kita langsung to the point. Bapak Ibu, mari kita mulai buka Alkitab ini nih, wes, pada ngantuk ya, toh jadi bosen. Kan? Tetapi kalau kita pakai bahasa basi, Bapak Ibu gimana kabarnya? Sudah makan belum? Padahal sudah makan sih, tapi kita nanya sudah makan belum? Di luar hujan nggak? Padahal kita tahu kalau nggak hujan ya, toh. Tapi kan kadang kita perlu seperti ini ya, toh supaya suasananya cair dulu gitu ya. Nggak apa-apa kalau buat saya kalau yang seperti ini itu nggak apa-apa. Jadi bukan berarti munafik secara kata munafik. Kalau kata munafik itu kan kadang kita apa ya beda ya. Kalau munafik itu lebih pada suasananya negatif. Basa-basi itu kan lebih supaya tergantung budaya juga kan Pak ya. Kalau misalnya budayanya budaya apa ya ice breaking ya. Ini betul, terima kasih. Jadi apa namanya? Kadang kita perlu ya dalam sebuah acara-acara MC itu kan mereka pasti mau mulainya dulu dengan basa-basi atau sedikit supaya menghangatkan suasana dan sebagainya. Saya kira itu perlu gitu ya. Itu sih. Jadi kalau munafik yang dikritik Yesus itu kan bukan cuma sekedar basa-basi sudah makan belum gitu ya kan. Gitu kan. Orang-orang Farisi itu kan mengkritik Yesus kan justru misalnya eh, kalau mau makan harus cuci tangan. Bapak Ibu kalau baca di Perjanjian Lama di kitab Ulangan gitu ya, Bilangan dan imam kan di Perjanjian Lama itu kan ada yang di bagian pertama kan kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan ya. Di bilangan sama ulangan ini ya, Bapak Ibu bisa buka. Isinya tuh aturan-aturan orang Yahudi dari dulu sampai sekarang gitu ya. Bapak Ibu kalau pergi ke tanah suci, lihat orang Yahudi yang pegang tembok itu gitu ya, katanya sih mereka hafal itu. Jadi mau pegang ini harus apa, ini harus apa, ini harus apa. Mereka hafal. Tapi akhirnya apa? Hidupnya cuman kayak gini gitu ya. Karena apa ya? Cuman ini aturan-aturan itu saja. Akhirnya nggak bisa lihat yang lain. Itu sih Pak di Barto. Jadi boleh kalau buat saya asal asal ada maksudnya, dia ada maksudnya dengan acara itu. Itu sih Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo.
Teman-teman masih ada? Saya Ya, Romo, boleh. saya Ibu Tiklan dari MKK Jakarta. Pertanyaan saya adalah justru kebalikan dari munafik yang berpura-pura supaya penampilan bagus, Kak. Tapi saya suka to the point. Kalau teman saya salah, saya akan mengatakan salah. Nah, itu mungkin kesalahan saya. Tapi kalau kesalahan itu hanya kesalahan yang gitu-gitu aja, ya saya diem aja. Tapi ada satu hal, kalau kesalahan itu secara prinsip, itu pasti saya suka ngomong. Nah, itu dia mau. Kalau saya udah ngomong itu, saya udah ngomong dan mungkin menyakitkan hati teman saya itu, belakangan sayanya yang malahan kayak bergumul sendiri. Waduh, tadi kenapa mesti ngomong? Jadi akhirnya kan nggak enak kayak begitu. Mungkin lebih baik saya diem. Jadi ya nggak usah ngomong apa-apa, biarin aja dia salah. Ini baru kejadian kira-kira sebulan yang lalu seperti itu. Dan dalam hal ini pertanyaan saya adalah, saya to the point, saya ngomong udah benar, tapi mungkin cara saya yang salah atau bagaimana? Atau ya udah diemin aja. Itu saya tuh munafiknya di mana, Dimo? Setiap kali habis, saya ingat ya, setiap kali habis menegur seorang teman yang memang benar-benar saya salah, yang benar-benar dia salah. Misalnya ketua saya habis ngasih pengumuman tapi sumbernya nggak jelas karena saya tahu pengumumannya salah kayak gitu. Misalnya dia itu di ke kunjungan ke Panti Berda harus bawa makanan sebanyak seluruh penghuninya. Ya salah, saya bilang kayak gitu. Kamu berani mati tuh ngasih pengumuman kayak begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, ini saya tuh munafiknya yang bagaimana tuh? Tapi ada pertentangan di dalam batin gitu loh, Mo. Makasih. Makasih. Wah, pertanyaannya bagus banget ya. Pertanyaannya bagus banget. Bagaimana caranya supaya kita nggak, ini kan masalah komunikasi ya kan. Jadi gimana caranya supaya teguran kita itu tidak menyakitkan, gitu ya. Teguran kita tidak menyakitkan. Sama-sama istilahnya itu win-win solution, gitu ya. Saya juga merasa nyaman ngomong, yang terima juga nyaman, gitu ya. Nah, kalau saya sih yang pertama adalah, kalau saya pakai kata kitab suci itu aja dulu. Jadi Yesus itu kan bilang kalau saya menegur orang, tegurlah dulu di bawah 4 mata, yaitu 2 orang dulu, gitu ya. Kalau misalnya 2 orang ini nggak mempan, gitu ya, nggak bisa, baru kita mengundang orang ketiga. Yesus ngomong gitu loh ya. Jadi kalau kita langsung menegur orang satu orang, gitu ya, apalagi langsung di publik, ya itu ya mungkin kita perlu koreksi. Kadang kita juga harus kasihan ya sama orang itu. Sekarang dibalik ya, kalau misalnya kita suatu kali kita punya kesalahan kecil gitu ya, misalnya kita lupa bawa buku misalnya gitu ya, atau kita lupa pasang PowerPoint, atau kita lupa apa, lalu kita di publik dikatakan kamu tuh gimana ya punya tanggung jawab kok gini, lalu kan kita rasanya sama gitu ya. Itu walaupun maksudnya baik ya toh, kita menegur karena kan memang dia salah harus ditegur, tapi kan itu jadi kalau Yesus kan mengatakan tegurlah dulu di bawah itu 2 orang gitu ya. Jadi 4 mata, ngomong dulu. Atau kalau kita nggak siap, kita ngomong aja, sorry ya, aku punya masukan gitu ya, jangan sakit hati dulu gitu ya. Ngomong gitu nggak apa-apa. Kalau buat tapi saya nggak tahu apakah itu punya kebiasaan seperti itu atau langsung to the point gitu ya. Tapi kalau kita ngomongnya langsung di depan hanya 2 orang, mungkin dia akan lebih menerima daripada kita langsung di publik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya setiap orang itu ketika menerima itu kan mereka punya persepsi yang berbeda-beda, ya toh. Maksud kita baik, tetapi bisa jadi orang itu lagi moodnya nggak baik, atau memang dia tipe orang yang nggak bisa dikritik. Nah, itu sudah lain cerita, ya toh. Kalau misalnya saya ngomong maksudnya baik, saya mau ngasih, maksud saya nggak ada maksud untuk mencelakakan dia, membuat dia malu dan seterusnya. Maksud saya baik kok. Tapi ada beberapa orang yang memang nggak bisa dikasih tahu, gitu ya. Orang yang memang kalau dia ngomong atau berbuat apalagi dia kalau sudah di atas, dia di panggung,
ya pasti semuanya benar. Yang salah itu orang lain, yang benar itu saya. Nah, itu kan repot, ya kan? Ya sudah, kalau kayak gini, buat apa kita kasih tahu kalau buat saya? Karena hanya habis energi. Itu poin kedua. Poin ketiga dari saya adalah, Bapak Ibu yang terakhir, kalau kita menyampaikan sesuatu, itu kan dari pihak saya, ya toh. Nah, masalah orang lain nanti menerima, apakah dia ngomong terima kasih, ataukah dia marah, ataukah dia sakit hati, dan seterusnya, itu kan urusan dia. Itu kalau dari saya. Jadi buat saya adalah yang penting saya tahu banget maksud saya apa menyampaikan itu sebagai koreksi yang positif atau mau bikin dia malu atau mau apa gitu ya. Nah, kalau dari pihak saya memang sudah maksudnya baik, ya udah saya sampaikan. Nanti kalau orang lain nggak bisa terima, ya udah itu kan urusan dia. Ya udah masa bodoh gitu ya kalau buat kalau kita kalau pakai gaya Jakarta kan ya peduli peduli lu gitu ya. Yang penting gua udah ngomong gitu ya. Saya kan baik, maksud saya kan baik. Tapi benar-benar harus baik ya, bukan maksud saya baik, saya juga munafik nih, saya pura-pura baik. Padahal maksud saya itu saya mau bikin dia malu, biar lu tahu bahwa lu salah gitu. Tapi maksudnya karena dia mungkin jangan-jangan kita punya sakit hati gitu ya. Saya pernah sakit hati, lalu saya akhirnya ambil satu kesempatan untuk ngomong di depan dia, gitu ya. Itu makanya maka banyak cerita, banyak alasan, banyak kenapa kalau kita koreksi. Jadi semoga 3 poin itu bisa jadi masukan, gitu untuk ketika kita apa namanya dan Yesus kan ngomong kalau dua nggak bisa ambil orang ketiga, orang nggak ketiga nggak bisa silakan ketemu sama pimpinan, misalnya ketemu Romo atau ketemu ketua RT, ketua RW, misalnya ada masalah-masalah lingkungan, gitu ya, ketua lingkungan. Udah kalau nggak bisa semuanya ya sudah anggap aja orang bebal. Yesus kan bilang gitu, ya toh. Jadi ya sudah, Yesus aja ngomong kayak gitu, apalagi ya sudah kan itu saya kalau dari saya. Terima kasih. Saya mau tanya juga, Terima kasih Romo. saya mau Silakan tanya, Pak Junadi. ya, saya itu eh, pernah menegur keponakan saya sendiri, tapi to the point, yaitu dia punya mama, itu adalah kakak saya, cici saya. Nah, dia tidak mau mengurus, dia oper lagi kepada kakaknya yang tinggal berjauhan, yaitu di Kerawang. Nah, yang tinggal di Kerawang itu boleh dikatakan guru, istrinya juga guru, sehingga kalau menerima mamanya agak repot, maka dioper lagi kepada adik saya yang di Bandung. Nah, saya menegur keponakan saya sendiri, kamu jangan menjadi anak durhaka, menyia-nyiakan orang tua kamu sendiri, mama kamu sendiri. Ya, jadi juga di pihak ini yang di Jakarta. Di Jakarta memang orangnya sombong. Kalau yang di Karawang itu guru itu rada miskin lah boleh dikatakan. Cukupan lah untuk hidup mereka gitu ya. Jadi saya juga ngomong kepada mereka yang di Kerawang, kamu jangan jadi anak durhaka. Nah, itu sudah selesai. Besok paginya mereka masing-masing mau ngambil mamanya sendiri. Mau mengambil mamanya sendiri, akhirnya mereka berunding, mereka masukin ke panti jompo. Nah, panti jompo ternyata cici saya itu, yaitu mama mereka, itu senang ketemu dengan teman-temannya yang sebaya gitu, ngobrol. Lagi pula di sana setiap hari ada misa. Setiap hari juga
banyak orang yang mengunjungi dan dokter rumah sakitnya dekat karena satu kompleks gitu. Nah, itu saya menegurnya itu bagaimana Romo? Apakah to the point yang saya lakukan tuh begitu? Oke, boleh tahu umurnya berapa keponakannya Pak Junaidi? Keponakan saya umurnya kurang lebih 40-an. Yang ditegur ini keponakan kan? Ya, keponakan. 40 berarti umurnya seperti saya nih berarti. Tapi bukan saya menegur Romo, bukan. Tahu saya udah tua masalahnya. Oh, Nggak, cuma bercanda. ya. Baik, ya memang betul ya, nggak gampang Pak Junadi kita negur orang gitu ya, apalagi ini keluarga sendiri ya, ini keluarga sendiri, apalagi Pak Junadi tahu banget gitu ya, si ponakan ini seperti apa gitu ya. Maka tadi seperti saya tadi bilang ya, tadi seperti saya cerita tadi, maksud kita, yang penting maksud kita baik dulu gitu ya, maksud kita baik dulu. Kalau yang penting menegur kita itu ada maksudnya, bukan sekedar apa mau cari-cari kesalahan atau supaya nunjukkan kalau saya itu benar, yaitu lain cerita. Tapi sebetulnya maksud kita baik supaya dia itu ada perubahan, dia itu juga ingat orang tua dan seterusnya. Tapi masalahnya juga sekarang ketika orang yang menerima ini usianya makin gede gitu ya, seringkali dia sudah merasa bahwa ngapain saya ditegur, saya sudah ngerti kok, saya sudah bisa sendiri gitu ya. Jadi kalau kalau dari saya sih seperti tadi saya pakai prinsip yang ketiga ketika tadi saya bicara sama Bu Tiklan ya kalau nggak salah. Jadi apa namanya saya pakai prinsip nomor 3. Prinsip yang ketiga adalah yang penting sudah saya sampaikan, ya toh. Masalah dia terima atau enggak itu bukan urusan saya lagi. Yang penting maksud saya sudah baik, saya sudah tahu banget yang saya sampaikan seperti apa. Masalah dia nanti mau marah, mau nanti dia jotakin saya, mau dia ntar mau ngatain saya bagaimana dan seterusnya, itu urusan dia, bukan urusan saya lagi. Beda kalau misalnya poinnya adalah saya mau bikin dia celaka nih, saya mau bikin dia kapok nih, saya mau bikin itu lain cerita. Tapi kalau maksud saya baik, gitu ya. Nah masalah dia terima atau enggak itu ya sudah biarin aja kalau buat saya. Yang penting maksud saya baik. Jadi buat saya adalah itu poinnya Pak Junaidi. Jadi memang nggak gampang Pak, apalagi ketika di zaman sekarang anak-anak sudah kami-kami yang usianya sudah di tengah-tengah ini kan kami merasa kadang seperti grafik itu kan kami lagi di atas nih, itu kan. Nah, kalau dikritik orang kan kadang kami merasa siapa lu gitu ya, lu ngapain lu gitu ya kan. Jadi kadang kan kita merasa kita yang paling benar. Itu Pak Junadi. Jadi semoga tetap sabar gitu ya Pak Junadi ya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Tapi ternyata memang kakak saya tuh di itu apa tuh di panti jompo itu, waduh senang dia. Ya terima kasih Romo. Terima kasih Pak. Bagaimana teman-teman, masih ada satu pertanyaan lagi boleh? Ya, baik Romo, teman-teman. Masih boleh ada? tanya? Boleh, boleh. Ini ada, ya boleh. Mau sharing dikit Romo ya. Ini ada teman aku cerita Romo. Dia ada kenalan seorang Romo yang di TikTok. Kalau lihat backgroundnya memang benar Romo, memang melayani juga sebagai Romo juga. Tapi akhirnya tukeran chat, terus Romo tuh kayaknya nggak beres deh gitu deh. Gimana tuh Romo ya, tanggapan Romo ya? Wah, saya nggak main TikTok, saya takut. Enggak, maksudnya Romonya itu kalau seorang Romo kan nggak boleh ya kayak goda-goda wanita ya. Nah, Dia kalau godain temen jadi, aku. maksudnya masalahnya jadi Romo tuh serba salah, Bu Clara. Kami deket sama anak dibilang nanti pedofil, kami deket sama ibu-ibu dibilang sukanya sama tante-tante, ya toh. Nanti deketnya sama bapak, oh sukanya sama om-om, lah kan repot kan. Nanti deketnya sama tua-tua, oh beraninya sama tua-tua, ya toh. Nanti sama anak-anak kecil, oh sukanya sama anak kecil. Ya udah akhirnya kami hidup sendiri semua nih, nggak deket siapa-siapa, ya kan. Itu Tapi jadi Romonya tuh udah kayak nggak benar gitu loh Romo
Ya, kirim-kirim kantor seksinya teman saya udah sampai nggak, ya udah ya kalau udah kamu gitu blok aja romonya nggak usah aja. dilayani, saya bilang gitu, jadi dosa. Iya, iya, iya. Ya, yang penting kita tahu bahwa kalau sudah agak sedikit menyinggung-menyinggung gitu ya, yang penting kita tahu kan, yang penting kan ada posisi kita nyaman atau enggak. Kalau kita enggak nyaman ya udah lebih baik kita mundur. Jangan istilahnya jangan main-main api gitu ya, jangan coba-coba gitu ya, itu saja. Jadi kita bisa saling membantu kok, bisa saling membantu ya. Jadi itu sih kalau dari saya, semoga dipahami lah gitu ya. Kan ada kan Ya, di internet Bapak Ibu bisa lihat, Bu Clara bisa lihat itu ya, Litani serba salah pastor itu kan mau apa aja serba salah ya kan kita wah, repot nih, saya sendiri juga repot nih, mohon maaf. saya Ya, ada sedikit sharing, Pastor, cici saya kan udah ikut pelayanan gereja ya, saya jadi kayaknya agak tertarik ingin ikut. Cuma ada agak keraguan, mungkin karena aku ragu karena background saya instruktur, hobinya pakai baju yang press body, seksi. Takutnya jadi bahan ngomongan orang gitu loh. Antara mau maju dan mundur itu menurutnya Pak Romo gimana ya? lo asal tahu lo, kalau tergantung tempat toh Bu Clara, kalau di Taiwan, di Korea kami semua bajunya ya fit-fit semua, kalau saya nggak ada masalah. Jadi yang buat saya sih gini sih, yang penting bagaimana ketika saya berhadapan dengan orang lain, supaya itu aja. Jadi loh, kalau pekerjaannya ibu adalah seorang instruktur senam, ya kalau ya memang itu kan pekerjaan, itu kan profesi, dan itu memang Tuhan kasih ibu memang seperti itu gitu kan. Itu berkat kalau buat saya. Jadi saya yang penting maksudnya baik. Maka tadi kan kembali pada yang apa namanya topiknya ya. Apa sih kalau buat saya sih, kalau memang pekerjaan ibu dan instruktur senam, kalau instruktur senam bajunya combo besar-besar semuanya ya, ya kan nggak enak. Kan buat kita olahraga kan harus fit kan, supaya nanti badannya kan, karena kan perlu bergerak, itu kan perlu bergerak, itu sih kalau buat saya. Jadi buatku yang penting ya kita tahu sekarang kita lagi di posisi mana, kalau kita misa, saya lagi di tempat senam, atau kalau saya lagi melatih orang dan seterusnya. Itu sih kalau saya. Kalau gitu ya lah udah terbuka hati. Makasih Romo. Semangat ya, Ibu. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, karena waktu juga maka kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Baik, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini dengan lagu penutup, kemudian dilanjutkan dengan doa penutup dan doa berkat oleh Romo Vincent. Tuhan bentengku, perisaiku, batu karangku, panglimaku, mantap hatiku, di rumahmu ku aman dalam tanganmu. Panah penyerang ditahannya dan tombak musuh telah hancur dilebur. Tuhan bentengku, perisaiku, batu karangku, panglimaku, mantap hatiku, di rumahmu ku aman dalam tanganmu. Ombak yang gencar ditenangkan dan badai taufan telah tunduk terkeluh. Tuhan bentengku, perisaiku, batu karangku, panglimaku, mantap hatiku, di rumahmu ku aman dalam
dalam tangan-Mu. Orang yang lemah dibimbingnya dan yang tersandung ditopang langkahnya. Tuhan bentengku, perisaiku, batu karangku, panglimaku, mantap hatiku di rumah-Mu, ku aman dalam tangan-Mu. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita hening sejenak. Kita mengakhiri renungan ibadat Koronka kita malam hari ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami ucapkan syukur, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sebagai keluarga besar di Zoom online ini, tidak terasa waktu sudah hampir berakhir. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah kami boleh renungkan dan juga menjadi kehidupan panduan kami ke depan. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk intensi-intensi kami yang kami sampaikan malam hari ini. Semuanya adalah permohonan-permohonan kami, dan semoga Engkau mau mendengarkan dan mengabulkan, dan juga memberi yang terbaik kepada kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari Zoom online ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Masih ada yang harus menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, urusan kantor, atau mungkin menyiapkan diri untuk istirahat. Semoga apa yang kami lakukan sehingga nanti kami semua istirahat semua dengan baik, dan besok pagi kami bisa melanjutkan hidup kami, tugas kami, studi, kuliah, pekerjaan, dan tugas-tugas lain di rumah tangga, juga semua juga sesuai dengan kehendak-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang Kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang setelah abad. Amin. Bapak Ibu, semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, apapun yang dipercayakan kita malam hari ini, juga istirahat kita nanti, kita semua diberkati Allah Bapa Maha Kuasa dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Terima kasih, memberkati. Romo. Terima kasih, Romo.